don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Marc Marquez sekali lagi meraih podium di Grand Prix Jepang. Tempat ketiga yang, bagaimanapun, tidak menimbulkan antusiasme khusus di kalangan pembalap Spanyol, dipegang oleh kedua pemimpin tersebut. Kualifikasi ke-9 dan sedikit pusing akhir pekan ini, Marc Marquez, di atas kertas, bukanlah favorit untuk naik podium. Namun, juara Spanyol itu kembali membuktikan kemampuannya dengan kembali mengamankan posisi ketiga di finish GP Jepang, hasil yang sudah didapatnya di sprint race kemarin. Balapan yang membosankan tapi taktis, rangkumnya di situs resmi MotoGP. Ini adalah definisi yang sangat pribadi mengenai apa yang dimaksud dengan kebosanan, terutama karena pada lap pertama ia berhasil meraih 6 posisi. Namun faktanya sisa balapan membuat sang pesaing merasa lapar. Membosankan karena tidak ada yang menyalip, dan saya suka menyalip, jelas Marquez. Saya melakukan comeback yang bagus, dengan lap pertama yang bagus, akunya. Namun, ketika berhasil menyingkirkan semua orang yang harus disalipnya, pada lap kelima, pembalap Gresini itu sudah mengumpulkan di belakang duo terdepan. Pecco Bagnaia yang memimpin di depan Jorge Martin. Jelas, saat Anda start dari depan, semuanya berbeda tapi saya start di posisi ke-9. Saya melakukan lap pertama dengan baik, tapi juga tidak sempurna karena di tikungan 10, saat Jorge menyalip saya melewatkan sedikit akselerasi. Lalu Miller melewati saya di giliran 11 dan saya kehilangan waktu. Dengan kecepatan lebih rendah dari dua pemimpin klasemen, Marquez sudah tertinggal 4,5 detik ketika dia dipanggil untuk memesan oleh Ducatinya. Saya memulihkan banyak posisi tetapi ketika saya berada di posisi ketiga, jaraknya sudah terlalu jauh. Saya mencoba untuk terus bergerak maju, lagi dan pada satu titik saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan menyerang. Tapi menyerang berarti mengambil lebih banyak risiko pada titik pengereman dan saya melebar di tikungan 1. Saya kehilangan 1,5 detik dalam satu lap. Sementara itu, balapan Joan Mir dan Alex Marquez berakhir dengan insiden tak biasa di GP Jepang. Di awal balapan, pembalap Gresini itu melakukan kontak dengan Honda lawannya dan berakhir di tanah, membentur pelindung, tanpa gravitasi. Adapun Mir, ia juga melakukan tembakan lurus, dengan Ducati lawannya terjebak di antara sepeda motor dan rodanya. Komisaris lomba menilai Alex Marquez bertanggung jawab atas tabrakan tersebut, dengan alasan manuver yang tidak bertanggung jawab, yang akan memberinya putaran panjang pada balapan utama berikutnya yang akan ia ikuti. Sangat tidak senang setelah kejadian ini, Mir mengharapkan permintaan maaf dari saingannya. Dia melebar, lalu saya manfaatkan kesempatan itu untuk menyalipnya. Kami ganti arah dan saat saya di tengah tikungan 12, dia memukul punggung saya dengan keras. Sepedanya terjatuh, terjepit di antara sadel dan lengan ayun saya, jelasnya pengendara Honda itu. Saya langsung terjun ke dalam kerikil. Sungguh luar biasa, sungguh gila apa yang terjadi. Saya mengharapkan permintaan maaf, tambah Mir. Aku butuh permintaan maaf, ketika kamu menghancurkan ras seseorang, aku ingin mereka memberitahuku bahwa mereka menyesal. Jika mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Wajar jika aku marah. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Terjadi dengannya. Mir tidak segan-segan mengaitkannya dengan insiden kontroversial lainnya, yaitu insiden GP Aragon antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia yang sama. Yang membagi tanggung jawab para pembalap, manuvernya mirip dengan yang dia lakukan di Aragon dengan Pecco itu tidak persis sama, karena saya jelas berada di depan. Pecco mencoba menyalipnya, saya berada di depan. Tapi sepedanya berhenti di tempat yang sama dengan milik Pecco di Aragon. Marc Marquez sama sekali tidak mempertanyakan penghapusan lap yang sepertinya akan membuatnya mendapatkan pole position di GP Jepang. Dimobilisasi kembali untuk sprint, ia memimpin dengan kecepatan penuh ke tempat ketiga.
Kami membuat Marc Marquez kesal dengan hari pertamanya di Motegi, ditandai dengan beberapa masalah pada Ducatinya yang mengganggu kelancaran tes pertamanya. Pada hari Sabtu, pembalap Spanyol itu tampil lebih agresif dari sebelumnya, sekali lagi tenang dan efisien. Sampai pada titik di mana ia percaya bahwa posisi terdepan adalah miliknya. Namun, gambar-gambar tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah menggigit area di luar jalur selama putaran tercepatnya di kualifikasi, yang kali ini dikonfirmasi oleh steward dengan menghapusnya. Namun, beberapa kebingungan muncul karena keputusan ini diambil setelah beberapa menit, sehingga Marquez tidak memanfaatkannya untuk mencoba mengejar ketinggalan. Kami tidak beruntung di babak kualifikasi, jelas pembalap Gresini setelahnya, jauh dari argumentasi atas kesalahan yang ia terima sepenuhnya. Tentu saja saya menabrak green. Di atas motor, saya tidak menyadarinya karena kami selalu berada di batas, tanpa mengetahui apakah kami berada di garis putih atau tidak, tapi saya menabrak green. Tapi kami super sial dengan pemberitahuan yang terlambat ini. Saya memiliki kemungkinan untuk melakukan 1 atau 2 lap lagi tetapi melihat pengatur waktunya ada di sana, belum dihapus. Saya memutuskan untuk tidak melakukan lap lagi sambil menyerang. Saat itu ada rintik hujan dan saya memutuskan untuk tidak mengambil risiko apapun. Sangat senang bisa meraih pole dan tidak terjatuh, tertawa, itu tidak terjadi di kualifikasi terakhir. Terakhir, panel komisaris mengumumkan penghapusan kali ini, menyerahkan pole position kepada Pedro Acosta. Kami kemudian mengetahui bahwa, masalah perangkat lunak, menunda pengiriman pemberitahuan ini, sehingga memaksanya untuk dikirim secara manual. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi dari ribuan pelanggaran batas lintasan yang diperiksa setiap musim. Penyebab masalah ini telah diidentifikasi dan sistem telah disesuaikan untuk mencegah hal ini terjadi lagi, jelas Direktur Balapan Mike Webb. Sementara itu, Johann Zarco mengaku bertanggung jawab atas kontaknya dengan Takaaki Nakagami yang membuatnya mendapat penalti saat sprint di IP Jepang. Pembalap Prancis itu menjalani hari yang sangat meriah, mulai dari kecelakaannya di FP2 hingga insiden lainnya dengan Joan Mir. Johann Zarco menjalani hari Sabtu yang tidak mudah di Motegi. Jauh dari kemampuan untuk memperebutkan poin selama sprint, pembalap Prancis itu pertama kali kehilangan waktu dengan mengikuti Joan Mir keluar lintasan, ketika Joan Mir terjatuh. Tak lama kemudian, ia terlibat insiden dengan rekan setimnya di LCR, Takaaki Nakagami, yang membuat Zarco terjatuh saat mencoba menyalipnya. Dengan sangat cepat, komisaris lomba memberinya putaran panjang. Setelah kesalahan, dengan Mir, saya mencoba untuk kembali secepat mungkin tetapi tidak bisa menyalip saat pengereman, karena saya tidak bisa memperlambat motor dengan baik, jelas Zarco di channel. Saya memiliki kecepatan menikung yang bagus dan pada lap ini Taka sedikit melebar. Saya mencoba menyalipnya karena disitulah satu-satunya tempat saya bisa melakukannya. Saya berharap dia bisa menemui saya lebih awal dan mengangkat motornya tetapi kami melakukan kontak dan saya tidak ingin dia terjatuh. Dia adalah rekan satu tim jadi itu tidak keren tapi itu adalah tempat di mana saya bisa masuk ke dalam. Dan saya melakukan manuvernya. Selanjutnya, Zarco ditanyai oleh wartawan tentang sanksinya, dan khususnya tentang long lap-nya. Saya menerima penalti karena menurut regulasi, itu cukup normal. Kami sempat kontak, dia terjatuh, jadi saya mengambil tendangan jauh. Setelah mencatatkan lap tercepat di Q2, Marc Marquez telah diberi sanksi oleh stewards panel. Pole dan sprint Sabtu di Motegi.